Selamat siang semuanya, kami mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang yang berasal dari jurusan Komputer Akuntansi kelas karyawan. Di sini kami akan mempresentasikan mini project yang kami buat. Pertama, izinkan kami perkenalkan diri, saya Fitri dengan NIM 4219401. Saya Wiliani dengan NIM 4219416. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Berikut ini saya akan menjelaskan prosedur dropship produk skincare berjalan. Di sini kami berperan sebagai dropshipper. Dropshipper yang dimaksud adalah perantara. Maka dalam format ini kami sebagai dropshipper melakukan pembelian dengan supplier dan menjualnya kepada pembeli tanpa menyetok persediaan skincare. Pada prosedur ini terdapat 4 entitas, yaitu pembeli, dropshipper, supplier, dan pimpinan. Pada awalnya, pembeli akan memberikan data pemesanan skincare kepada dropshipper. Setelah menerima data pemesanan skincare, dropshipper akan membuat pengajuan pengecekan persediaan skincare dan menghasilkan data pengajuan. Dropshipper memberikan data pengajuan yang dibuat tadi kepada supplier. Supplier menerima dokumen data pengajuan, kemudian akan cek persediaan skincare dan menghasilkan dokumen persediaan skincare. Supplier memberikan dokumen persediaan skincare kepada dropshipper. Jika skincare tidak tersedia, maka dropshipper akan mengembalikan dokumen data pemesanan skincare kepada pembeli. Jika skincare tersedia, maka dropshipper akan membuat faktur pembelian. Faktur pembelian terdiri dari 2 rangkap. 1 rangkap diberikan kepada supplier dan 1 rangkap lagi disimpan oleh dropshipper untuk membuat laporan pembelian. Dropshipper membuat laporan pembelian dan menghasilkan 2 rangkap laporan pembelian. 1 rangkap diberikan kepada pimpinan dan diarsip oleh pimpinan. 1 rangkap lagi diarsip oleh dropshipper sendiri. Faktur pembelian yang diberikan kepada supplier akan membuat faktur penjualan dan menghasilkan dokumen faktur penjualan. Kemudian akan dibahas di teks selanjutnya. Faktur penjualan yang dibuat oleh supplier tadi diberikan kepada dropshipper. Pada faktur penjualan akan terdapat sebuah pengkondisian. Jika barang sesuai, maka dropshipper akan membuat faktur penjualan. Faktur penjualan dibuat menjadi 2 rangkap. 1 rangkap diberikan kepada pembeli dan 1 rangkap lagi diberikan oleh dropshipper untuk disimpan dan membuat laporan penjualan. Dropshipper membuat laporan penjualan dan menghasilkan 2 rangkap laporan penjualan. 1 rangkap diberikan kepada pimpinan dan diarsip oleh pimpinan, dan 1 rangkap lagi diarsip oleh dropshipper sendiri. Jika barang tidak sesuai, maka dropshipper akan membuat retur pembelian skincare dan diberikan kepada supplier. Setelah supplier menerima data retur skincare, maka supplier akan menukar skincare. Kemudian supplier mengembalikan dokumen data skincare beserta skincare yang telah ditukar kepada dropshipper. Maka proses tersebut akan kembali ke pengkondisian barang sesuai atau tidak. Berikut ini saya akan menjelaskan prosedur dropship produk skincare usulan. Pada prosedur ini terdapat 4 entitas, yaitu pembeli, dropshipper, supplier, dan pimpinan. Pada awalnya, pembeli akan memberikan data pemesanan skincare kepada dropshipper. Setelah menerima data pemesanan skincare, dropshipper akan mencetak pengajuan pengecekan persediaan skincare dari database dan dropshipper memberikannya kepada supplier. Supplier menerima dokumen data pengajuan, kemudian akan cek persediaan skincare dan menghasilkan dokumen persediaan skincare. Supplier memberikan dokumen persediaan skincare kepada dropshipper. Jika skincare tidak tersedia, maka dropshipper akan mengembalikan dokumen data pemesanan skincare kepada pembeli. Jika skincare tersedia, maka dropshipper akan mencetak faktur pembelian dari database. Faktur pembelian terdiri dari 2 rangkap. 1 rangkap diberikan kepada supplier dan 1 rangkap lagi disimpan oleh dropshipper. Kemudian dropshipper akan mencetak 2 rangkap laporan pembelian dari database. 1 rangkap diberikan kepada pimpinan dan diarsip oleh pimpinan, dan 1 rangkap lagi diarsip oleh dropshipper sendiri. Faktur pembelian yang diberikan kepada supplier akan membuat faktur penjualan dan menghasilkan dokumen faktur penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Faktur penjualan yang dibuat oleh supplier tadi diberikan kepada dropshipper. Pada faktur penjualan akan terdapat sebuah pengkondisian. Jika barang sesuai, maka dropshipper akan mencetak faktur penjualan dari database. Faktur penjualan
dicetak menjadi 2 rangkap, 1 rangkap diberikan kepada pembeli dan 1 rangkap lagi disimpan oleh dropshipper. Dropshipper mencetak 2 rangkap laporan penjualan, 1 rangkap diberikan kepada pimpinan dan diarsip oleh pimpinan. Kemudian 1 rangkap lagi diarsip oleh dropshipper sendiri. Jika barang tidak sesuai, maka dropshipper akan mencetak retur pembelian skincare dan memberikannya kepada supplier. Setelah supplier menerima data retur skincare, maka supplier akan menukar skincare. Kemudian supplier mengembalikan dokumen data skincare beserta skincare yang telah ditukar kepada dropshipper. Maka proses tersebut akan kembali ke pengkondisian barang sesuai atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Diagram konteks. Dalam diagram konteks sistem informasi skincare, terdapat beberapa entitas. Yang pertama, entitas dalamnya adalah dropshipper. Dan entitas lainnya terdapat pembeli, supplier, dan pimpinan. Pembeli akan memberikan data pemesanan skincare kepada sistem, dan sistem akan mengelola dan menghasilkan faktur penjualan kepada pembeli. Sistem memberikan data pengajuan, faktur pembelian, data retur skincare kepada supplier. Data pengajuan yang dimaksudkan adalah data pengajuan pengecekan persediaan skincare. Kemudian supplier akan menghasilkan data persediaan skincare dan faktur penjualan kepada sistem. Sistem menghasilkan laporan pembelian skincare dan laporan penjualan skincare kepada pimpinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan DFD Level 0 Sistem Informasi Skincare. Pada DFD Level 0 Sistem Informasi Skincare terdapat entitas dalam yaitu dropshipper. Pada proses pertama yaitu proses pembelian skincare, entitas pembeli memberikan data pemesanan skincare ke proses pertama, dan supplier memberikan data persediaan skincare ke proses pertama. Dari data tersebut, proses pertama akan menghasilkan data pembelian skincare dan diberikan ke supplier. Dan dari data yang dihasilkan tadi akan masuk ke dalam tabel pembelian. Pada proses kedua yaitu proses retur pembelian skincare, proses ini terjadi apabila terjadi kerusakan pada barang yang dibeli atau barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan, sehingga akan menghasilkan data retur skincare dan diberikan ke supplier. Dari data yang dihasilkan tadi akan masuk ke dalam tabel retur. Pada proses ketiga yaitu proses penjualan skincare, supplier memberikan data penjualan skincare kepada proses ketiga. Dari data yang diberikan tadi akan digunakan sebagai penentuan harga penjualan dan akan masuk ke dalam tabel penjualan. Dari data yang dimasukkan ke dalam masing-masing tabel, diberikan ke proses keempat, yaitu cetak laporan. Pada tabel pembelian memberikan data pembelian skincare, pada tabel penjualan memberikan data penjualan skincare, pada tabel retur memberikan data retur skincare kepada proses cetak laporan. Proses cetak laporan akan menghasilkan laporan pembelian skincare dan laporan penjualan skincare kepada pimpinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan DFD Level 1 proses 4.0 cetak laporan. Pada DFD Level 1 terdapat tabel pembelian, tabel retur, tabel penjualan, dan proses cetak laporan. Dari tabel pembelian akan memberikan data pembelian skincare kepada proses cetak laporan. Tabel retur akan memberikan data retur skincare kepada proses cetak laporan, dan tabel penjualan akan memberikan data penjualan skincare kepada proses cetak laporan. Proses cetak laporan akan mengelola dan menghasilkan laporan pembelian skincare dan laporan penjualan skincare kepada pimpinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan RD Sistem Informasi Skincare. Pada entitas pembeli, kita perlu mengetahui ID pembeli, nama, alamat, dan nomor telepon pembeli. Pembeli membeli barang dengan dropshipper. Dalam proses pembelian, kita perlu mengetahui tanggal beli, kode barang, jumlah barang, dan harga dari barang tersebut. Pada entitas dropshipper, kita perlu mengetahui ID dropshipper, nama, alamat, dan nomor teleponnya. Hubungan antara pembeli dengan dropshipper adalah many to many. Maksudnya adalah tidak hanya satu pembeli saja yang dapat melakukan pembelian dengan dropshipper, dan begitu juga sebaliknya. Entitas dropshipper membeli dengan supplier. Pada entitas supplier, kita perlu mengetahui ID supplier, nama, alamat, dan nomor teleponnya. Hubungan antara dropshipper dengan supplier adalah many to many. Maksudnya adalah dalam melakukan proses pembelian, dropshipper tidak hanya dapat melakukan pembelian dengan satu supplier saja, dan begitu juga sebaliknya. Entitas supplier menjual produk skincare, dan pada produk skincare kita perlu mengetahui kode barang, nama, jenis, dan stoknya. Dan pada proses penjualan kita perlu mengetahui tanggal jual, kode barang, jumlah barang, dan harga barang yang dijual. Hubungan antara supplier dengan skincare adalah many to many. Maksudnya adalah supplier dapat menjual berbagai macam
skincare. Dan begitu juga sebaliknya. Entitas supplier menjual kepada dropshipper dan hubungan antara supplier dengan dropshipper adalah many to many. Maksudnya adalah supplier dapat menjual kepada dropshipper yang berbeda-beda dan begitu juga sebaliknya. Entitas dropshipper menjual kepada pembeli dan hubungan antara dropshipper dengan pembeli adalah many to many. Maksudnya adalah dropshipper dapat menjual kepada pembeli yang berbeda-beda dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain input yang telah kita buat. Pada desain input, tampilan yang pertama kita buat adalah desain untuk user login yang di dalamnya terdiri dari kode, username, dan password. Kemudian setelah kita isi, maka kita klik login. Setelah kita klik login, maka akan ke tampilan selanjutnya yang terdiri dari banking, purchase, dan sales. Kemudian kita klik tombol banking, dia akan muncul dua pilihan yaitu receive money dan spend money. Receive money digunakan pada saat terjadinya penerimaan kas atau uang dari terjadinya transaksi penjualan. Dan spend money digunakan pada saat terjadinya pengeluaran kas atau uang dari terjadinya transaksi pembelian. Kemudian kita klik receive money. Maka dia akan muncul tampilan form receive money. Pada tampilan form receive money ini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Yang pertama yaitu, apabila pembeli membayar dengan cara tunai atau uang, maka kita centang bagian cash. Tetapi apabila pembeli membayar dengan menggunakan cek, maka kita centang bagian cek. Kemudian pada bagian nomor, kita isi dengan nomor bukti. Pada kolom tanggal, kita isi dengan hari terjadinya transaksi tersebut. Pada kolom ID pembeli, nama pembeli, dan alamat, serta nomor telepon kita isi dengan identitas dari pembeli tersebut. Amount adalah nominal yang kita terima dari pembelian produk skincare oleh pembeli. Dan pada kolom memo kita isi dengan keterangan transaksi penjualan yang telah terjadi. Maksudnya adalah kita telah menjual produk skincare apa kepada pembeli. Kemudian kita klik record. Apabila kita ingin meng-cancel, maka kita klik cancel dan dia akan muncul ke tampilan yang awal lagi yang terdiri dari banking, purchase, dan sales. Pada tampilan spend money, cara pengisian pada tampilan spend money sama juga dengan receive money, tetapi perbedaannya adalah tampilan spend money digunakan oleh dropshipper pada saat terjadinya pengeluaran uang atau kas. Maksudnya adalah pada saat terjadinya pembelian produk skincare dengan supplier. Cara pengisian pada tampilan spend money sama seperti dengan tampilan receive money, tetapi perbedaannya adalah kita mengisi data-data supplier, nominal pengeluaran uang atau kas, dan memo kita isi dengan keterangan transaksi pembelian yang telah terjadi. Kemudian kita klik record. Tampilan selanjutnya adalah kita klik tombol purchase, kemudian dia akan muncul dua pilihan yaitu purchase dan return. Kemudian kita klik purchase, maka dia akan muncul tampilan form untuk mengisi pembelian. Pada tampilan ini terdapat beberapa kolom yang harus kita isi. Yang pertama, ID supplier. ID supplier adalah kode yang kita berikan untuk supplier. Kemudian nomor kita isi dengan nomor bukti. Pada kolom supplier kita isi dengan nama supplier dan pada kolom alamat kita isi dengan alamat supplier tersebut. Tanggal kita isi dengan hari transaksi tersebut. Pada kolom kode barang kita isi dengan kode barang yang akan kita beli. Kolom nama barang kita isi dengan nama barang yang akan kita beli, dan kolom jumlah barang kita isi dengan jumlah yang ingin kita beli. Pada kolom harga, kita isi dengan harga satuan dari barang yang ingin kita beli. Apabila terdapat diskon, maka kita isi di kolom diskon. Tetapi apabila tidak ada diskon, maka kita boleh kosongkan saja. Begitu juga di kolom pajak. Apabila terdapat pajak, maka kita isi pada kolom pajak dengan berapa persen pajak yang telah kita kena. Maka dari pengisian data-data tersebut, sistem tersebut akan mengalihkan dengan jumlah barang, mengurangkan atau menambahkan dari diskon dan pajak, dan dihasilkan ke dalam kolom total secara otomatis. Pada bagian kolom total amount, dia akan muncul otomatis hasil keseluruhan dari total pembelian kita, dari data di atas yang telah kita input tadi. Kemudian kita klik Pay Today, maka dia akan pergi ke tampilan Spend Money. Seperti tadi yang saya jelaskan, spend money digunakan untuk pengeluaran kas atau uang. Maka apabila pada tampilan purchase dropshipper tersebut lupa mengisi tampilan pay today, dengan langsung merecord saja, maka dropshipper dapat pergi ke halaman banking kemudian klik spend money.
Pada tampilan retur, terdapat beberapa kolom yang harus kita isi. Tampilan ini digunakan apabila terjadinya pengembalian barang karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Pada kolom ID supplier, kita isi dengan kode supplier, kemudian kolom nomor kita isi dengan nomor bukti. Kolom tanggal kita isi dengan hari transaksi tersebut. Pada kolom supplier dan alamat kita isi sesuai dengan identitas supplier tersebut. Pada kolom kode barang, kita isi dengan kode barang yang akan kita retur. Kolom nama barang kita isi dengan nama barang yang akan kita retur, dan kolom jumlah barang kita isi dengan jumlah barang yang akan kita retur kepada supplier. Dan kita isi keterangan di bagian kolom memo, kemudian kita record. Tampilan selanjutnya adalah kita klik tombol sales. Dia hanya tersedia satu pilihan, yaitu sales. Kemudian kita pilih pilihan sales ini. Kita klik, maka dia akan muncul tampilan form penjualan. Terdapat beberapa kolom yang harus kita isi. Yang pertama, ID pembeli. ID pembeli adalah kode yang kita berikan untuk pembeli. Kemudian nomor kita isi dengan nomor bukti. Pada kolom pembeli kita isi dengan nama pembeli yang bersangkutan. Dan pada kolom alamat kita isi dengan alamat pembeli tersebut. Tanggal kita isi dengan hari transaksi tersebut. Kemudian kita isi barang yang akan kita jual kepada pembeli tersebut. Dengan kode barang, nama barang, jumlah barang, harga satuan yang sudah kita tetapkan untuk dijualkan kepada pembeli. Apabila terdapat diskon dan pajak, kita masukkan. Dari pengisian data-data tersebut, sistem tersebut akan mengalihkan dengan jumlah barang, mengurangkan atau menambahkan dari diskon dan pajak, dan dihasilkan ke dalam kolom total secara otomatis. Pada bagian kolom total amount, dia akan muncul otomatis hasil keseluruhan dari total penjualan kita dari data di atas yang telah kita input. Ini merupakan desain output kami. Desain output yang kami rancangkan adalah terdiri dari masing-masing bagian. Misalnya, penerimaan kas yang berasal dari receive money, kemudian pengeluaran kas yang berasal dari spend money, dan pembelian yang berasal dari purchase, retok pembelian yang berasal dari data retok pembelian. Kemudian yang terakhir, penjualan yang berasal dari data penjualan. Jadi output yang akan kami tampilkan hanyalah data yang terjadi pada hari yang sama saja. Sekian dari presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Bye-bye.